Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfa Aurelia. Saya dari kelas FH 1B jurusan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata. Sebelum masuk materi hukum perdata, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Disebut hukum agama karena sebagian masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Pengertian dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan yang lain dalam masyarakat. Mengatur juga hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan atau kepentingan perorangan atau privat. Untuk sejarahnya, yaitu yang pertama terhimpun dalam KUH berasal dari Eropa yang dibawa ke Indonesia yang berasal dari Belanda pada saat menjajah Indonesia. Yang kedua, sumber awal berasal dari Prancis karena Belanda adalah jajahan Prancis. Yang ketiga, berlakunya azas konkordasi, yaitu pemberlakuan hukum penjajah atas negara jajahan. Hukum perdata dalam bentuk pembukuan atau kodifikasi KUH dulu tidak berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Mengacu pada pasal 131 IS tentang penggolongan hukum yang berlaku bagi penduduk dan pasal 163 IS tentang penggolongan penduduk. KUH hanya berlaku bagi golongan Eropa yang tunduk secara sukarela pada hukum perdata. Karena penggolongan tersebut sudah tidak ada, maka hukum perdata yang tetap menjadi hukum positif yang berlaku bagi mereka yang Nasrani untuk hukum kewarisannya, seperti dalam buku 2 KUH dan berlaku bagi semua warga negara untuk hukum perjanjian atau hukum perikatan dalam buku 3 KUH dan buku 1 tentang orang atau subjek hukum perdata, yang disebut pula hukum privat atau hukum sivil. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Sistematika hukum perdata menurut sistem formal. Yang pertama, buku 1 tentang subjek hukum, yang kedua buku 2 tentang benda, yang ketiga buku 3 tentang perikatan atau perutangan, yang keempat, buku 4 tentang pembuktian dan lewat waktu. Menurut ilmu pengetahuan, yang pertama hukum pribadi, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum kekayaan, yang keempat hukum waris, dan yang kelima hukum bukti dan lama waktu. Menurut Profesor Dr. A. Sanusi SH, yang pertama hukum tentang orang atau badan hukum, yang kedua hukum tentang benda dan hak-hak kebendaan, yang ketiga hukum tentang benda dan hukum perikatan, yang keempat hukum waris, dan hukum kelima yaitu hukum bukti dan lama waktu. Hukum pribadi atau orang menurut buku 1 KUH yang pertama, subjek hukum adalah orang yang dalam hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum, di mana hubungan tersebut mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban. Orang sebagai subjek hukum meliputi manusia dan badan hukum. Manusia merupakan pengertian biologis dan yang terwujud dalam makhluk yang berbudaya. Orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat yang menjadi perhatian atau kajian hukum. Hukum Indonesia mengakui bahwa setiap manusia adalah subjek hukum atau sebagai person yang dianggap pendukung hak dan kewajiban. Kriteria dewasa menurut hukum perdata adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dalam pasal 330 ayat 1 KUH pribadi yang dinyatakan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban sendiri karena kedudukan hukum belum mengizinkan, menurut pasal 1330 KUH terdiri dari 1. Anak di bawah umur, 2. Orang sakit ingatan dan keborosan, 3. Wanita yang bersuami. Poin 3 telah dihapus berdasarkan Surat Edaran MA nomor 3 tahun 1963.
Kedua, badan hukum. Badan hukum disebut badan hukum apabila ada beberapa orang saling bekerja sama dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini KUHD salah satunya adalah akta notaris sebagai akta pendirian badan hukum. Ada dua jenis badan hukum. Badan hukum publik yaitu negara, provinsi, kabupaten, kota madya, desa atau kelurahan. Badan hukum privat yaitu yayasan, PT, koperasi, lembaga, keagamaan, dan lembaga sosial dan lain-lainnya. Suatu organisasi atau perkumpulan dapat menjadi badan hukum dalam bentuk PT, CV, firma, dan persyaratan sebagai berikut. Didirikan dengan akte notaris didaftar di kantor panitera pengadilan negeri setempat. Bila badan hukum tersebut berbentuk PT, selain syarat tersebut juga diperlukan pengesahan anggaran dasarnya oleh pihak terkait dan diumumkan dalam berita negara. Badan hukum disebut juga subjek hukum didasari pada teori fiksi yang diperkenalkan oleh von Savigny. Yang ketiga, tempat kediaman. Kriterianya adalah tempat terdaftarnya seseorang sebagai penduduk, yaitu tempat untuk melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban, berupa tempat tinggal atau domisili. Berikutnya yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga adalah yang mengatur tentang hubungan di antara anggota keluarga, antara orang tua dengan anak atau sebaliknya. Mencakup hal-hal sebagai berikut: keturunan, kekuasaan, orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampunan, dan perkawinan. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Objek hukum yaitu benda, yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dapat dikuasai dan mempunyai nilai uang. Ruang lingkup hukum kekayaan adalah hukum benda dan hukum perikatan. Yang pertama, hukum benda adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekati padanya. Hukum perdata Eropa membagi benda dalam beberapa macam. Yang pertama, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan yang keempat, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak atau tetap. Dalam pembagian ini yang penting adalah nomor 4 karena mempunyai akibat hukum tersendiri. Dalam hukum adat, benda dibagi benda tetap atau tanah dan benda lepas selain tanah. Diatur dalam KUH buku 2 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam undang-undang tersebut membagi hak-hak atas tanah sebagai berikut: 1. Hak milik. Hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat adanya fungsi sosial. 2. Hak guna usaha. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negeri dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. 3. Hukum guna bangunan. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang keempat, hak pakai. Hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dengan memberikan wewenang dan kewajiban tertentu. Yang kelima, hak sewa. Hak guna air, hak guna ruang angkasa, hak-hak tanah untuk kepentingan suci dan sosial. Hukum benda bergerak sebagai benda lepas yang menciptakan hak-hak di atas. Menurut hukum adat dibagi menjadi hak atas rumah, hak atas tumbuh-tumbuhan, hak atas ternak, hak atas benda bergerak lainnya. Dalam buku Seri Harini, benda dikategori dalam beberapa kriteria. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Contohnya yang berwujud yaitu meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud seperti hak paten, hak kekayaan intelektual, hak merek, dan hak cipta. Yang kedua, benda tetap dan benda tidak tetap. Pembedaan berdasarkan sifatnya seperti tanah, bangunan, pohon, atau tanaman keras, dan lain-lainnya. Berdasarkan karena penetapan undang-undang misalnya HGB, HGU, dan hak tanggungan. Adapun benda tidak tetap atau benda bergerak adalah benda-benda yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, peralatan RT. Yang ketiga, hak kebendaan, yaitu hak pada seseorang sebagai pemiliknya. Sifat hak kebendaan adalah do it this way, artinya hak kebendaan mengikuti atau melekat kemanapun benda itu berada. Jenis-jenis hak kebendaan diatur dalam buku 2 KUH sebagai berikut. Yang pertama, hak milik, yaitu hak yang terkuat dan terpenuh serta bersifat turun-temurun. Hak yang paling kuat dari hak-hak lainnya dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dengan suatu perjanjian. Yang ketiga, hak gadai, yakni hak yang diperoleh atas sebidang tanah karena adanya penyerahan sejumlah uang. Yang keempat, hak memungut hasil adalah hak memungut hasil atas benda orang lain, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak.
Yang kelima, hak tanggungan ialah hak atas suatu benda tetap sehubungan dengan adanya suatu perjanjian penyerahan uang atau hak yang lahir karena adanya perjanjian hutang piutang. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP. Dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Hukum yang ketentuan-ketentuannya mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Sumber perikatan. Dalam hukum perdata, Eropa mengenal adanya perikatan yang timbul karena undang-undang dan perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHP. Syaratnya antara lain yaitu kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Menurut hukum perdata, adat bentuk perjanjian dibagi sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian kredit, yaitu perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga. Yang kedua, perjanjian kempitan, perjanjian menitipkan barang untuk dijual yang setelah jangka waktu tertentu dikembalikan dalam bentuk uang atau barang. Yang ketiga, perjanjian tebasan, untuk membeli hasil tumbuh-tumbuhan bila nanti sudah panen. Yang keempat, perjanjian perburuhan, meliputi perjanjian kerja dengan upah dan tanpa upah. Yang kelima, perjanjian panjar dan lain-lainnya. Hukum waris. Hukum waris ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Diatur dalam buku 2 KUHP pasal 830 dan pasal 1130. Ahli waris adalah anak keturunan pewaris beserta keluarga saudara lainnya dan yang ditunjuk oleh si pewaris dengan surat wasiat. Ada dua jenis ahli waris, yaitu ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris menurut undang-undang, dan ahli waris testamen, yaitu ahli waris ditunjuk berdasarkan wasiat. Dalam pasal 832 KUHP menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Kalau tidak ada para pihak di atas, maka harta peninggalannya menjadi milik negara setelah hutangnya dilunasi. Ada 4 golongan ahli waris ab intestato, yaitu yang pertama, suami atau istri yang hidup, anak dan keturunan pewaris. Yang kedua, ayah dan ibu, saudara-saudara seayah dan seibu, serta keturunannya dari pewaris. Yang ketiga, kakek dan nenek pewaris. Yang keempat, saudara-saudara ayah dan ibu atau paman dan bibi pewaris. Ada beberapa macam surat wasiat. Yang pertama, wasiat holografis, yaitu surat wasiat yang ditulis oleh pewaris dan disimpan di notaris baru dibaca ketika meninggal dunia. Yang kedua, wasiat rahasia, dibuat sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain, disegel dan disimpan di notaris sampai pembuatnya meninggal. Yang ketiga, wasiat umum, surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang keempat, kodisil, akta yang dibawa tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang sebelum meninggal dunia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.